warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, kita ketemu lagi ya. Hari ini kita akan belajar di tema 2, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6, tetap dengan Ibu Ocha. Baiklah. Cinta budaya sendiri merupakan wujud dari penerapan makna proklamasi kemerdekaan. Bagaimana kamu memaknainya? Edo, Lani, Siti, Udin, Dayu, dan Beni berencana mengikuti festival budaya. Saat ini mereka sedang berdiskusi untuk menentukan budaya yang akan mereka usung. Edo dan teman-temannya sangat antusias mengikuti festival ini. Mereka ingin memperkenalkan seni dan budaya suku-suku yang ada di Indonesia. Menentukan kebudayaan mana yang akan dipilih tidaklah mudah. Semua budaya yang dimiliki Indonesia sangat beragam dan menarik. Akhirnya, Edo dan teman-temannya memutuskan untuk memperkenalkan permainan Rangku Alu. Permainan Rangku Alu berasal dari Nusa Tenggara Timur. Dalam masyarakat Manggarai, Rangku Alu dilakukan untuk merayakan hasil panen perkebunan dan tani. Edo dan teman-temannya sangat bangga dengan kebudayaan Indonesia. Oke, cerita tentang makna proklamasi kemerdekaan yang tercermin pada kegiatan Edo dan teman-temannya itu apa ya? Oke, Edo dan teman-temannya mau memperkenalkan seni dan kebudayaan suku-suku yang ada di Indonesia. Itu sesuai makna proklamasi kemerdekaan. Terus, apa yang kamu pelajari dari kegiatan Edo dan teman-temannya terkait makna proklamasi kemerdekaan? Seperti halnya dalam menyusun teks proklamasi yang dilakukan oleh para tokoh proklamator, Edo dan teman-temannya menentukan seni dan budaya yang akan ditampilkan dengan jalan musyawarah. Berikan contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupanmu sehari-hari, baik di rumah, sekolah, dan masyarakat. Oke, contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menumbuhkan sikap toleransi, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, saling menghargai dan menghormati sesama, melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dan keputusan bersama ya. Itu adalah hal-hal yang harus kita lakukan. Lanjut. Cinta terhadap seni Indonesia merupakan perwujudan dari makna proklamasi kemerdekaan. Dalam mewujudkannya, kamu membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Indonesia memiliki ragam tarian yang sangat indah. Keragaman tersebut menambah kekayaan Indonesia yang luar biasa. Kamu sudah belajar tentang pola lantai, tarian daerah, dan mempraktekannya. Amati gambar berikut dan gambarkan pola lantainya. Ingat ya pola lantai yang kemarin. Yang pertama ada tarian Seudati dari Aceh. Pola lantainya apa itu? Pola lantai vertikal atau lurus. Yang kedua ada tari andun ya. Tari andun dari Bengkulu. Apa pola lantainya? Pola lantainya diagonal. Oke. Selanjutnya ada tari tandak dari Riau. Nah, dari gambar sudah bisa kita lihat ya kalau pola lantainya adalah melengkung atau lingkaran ya. Terus tari tambun dan bunga dari Kalimantan Tengah. Dari gambar pun bisa kita lihat kalau itu pola lantainya adalah vertikal atau lurus ya. Jadi kalau anak-anak lihat tarian, anak-anak langsung bisa lihat tuh. Itu pola lantainya apa? Lurus, diagonal, atau lingkaran melengkung ya. Bisa anak-anak bandingkan dengan yang sudah dipelajari. Oke ya. Sekarang pembelajaran ke-6. Bagaimana perasaanmu saat bermain bersama teman? Senangkah? Adakah perbedaan yang kamu temukan? Bagaimana kamu menyikapinya? Kalau ada, bagaimana kamu menyikapinya ya? Nah, sekarang ada bacaan nih. Menjadi petugas pengibar bendera tidaklah mudah. Tugas tersebut adalah tugas tim yang terdiri dari beberapa orang yang membutuhkan kerjasama yang baik.
Ya, setiap anggota harus memahami anggota lain sehingga upacara dapat berjalan dengan hikmat. Menjadi petugas pengibar bendera sangatlah mulia. Bacalah teks berikut dalam hati. Oke ya, kita baca teksnya. Ini adalah foto pengibar bendera pertama di Indonesia, yaitu hari proklamasi itu ya. Diingat baik-baik itu fotonya. Oke, kita langsung ke selanjutnya. Pengibar Sangsaka Merah Putih. Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan sangsaka merah putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Abdul Latif Hendraningrat adalah salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus 1945 di Penggasan Timur Jakarta. Ia adalah lulusan sekolah tinggi hukum. Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta, seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Ia juga bertugas ke New York untuk memimpin rombongan tari. Abdul Latif Hendraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA, ikut dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjabat komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta pada tahun 1948. Kemudian ia juga ditunjuk sebagai atase militer RI untuk Filipina pada tahun 1952, lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Itu ya kisah tentang pengibar bendera Saka Merah Putih Abdul Latif. Nah, berdasarkan bacaan di atas ya, tuliskan informasi penting pada peta pikiran. Sama seperti kemarin-kemarin, peta pikiran itu nggak jauh dari kata-kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana ya. Pengibaran Saka Merah Putih. Apa peristiwa yang terjadi dalam bacaan tersebut? Mengapa pengibaran bendera sangat penting? Siapa pengibar bendera yang saat pembacaan proklamasi? Bagaimana sepak terjang beliau saat mahasiswa? Kapan beliau menjabat komandan keamanan kota? Di mana beliau pernah bertugas sebagai atase militer RI. Nah, kalau kita menjawab ini ya, kalau kita jawab satu-satu, dapat kita simpulkan intisarinya atau informasi pentingnya, yaitu pengibaran bendera merah putih saat proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting ya. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Terus siapa tadi yang mengibarkannya? Adalah Latif Hendraningrat dan Suhud adalah pengibar bendera merah putih pertama kali saat proklamasi. Terus ada jawaban pertanyaan tadi, ada lagi yang bagaimana? Saat menjadi mahasiswa, beliau mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta dan pernah ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari ya. Terus tadi di mana, kalau saya tadi ya, beliau pernah menjabat komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta pada tahun 1948. Terus di mana tadi pada ditugaskan tadi ya pertanyaannya. Jawabannya, Abdul Latif Hendraningrat pernah bertugas sebagai atase militer RI di Filipina dan Washington hingga tahun 1956. Jadi kalau jawabannya tadi kita gabung-gabung, dapat kita simpulkan ya, itu jadi kesimpulan dari informasi pentingnya. Nah, mengibarkan bendera merah putih merupakan salah satu wujud dari menjaga persatuan. Untuk melakukannya dibutuhkan ketekunan dari anggota petugasnya, juga dibutuhkan kekompakan ya. Kalau nggak kompak, gimana mau mengibarkan bendera? Oke? Nah, tuliskan 3 contoh wujud persatuan dan buatlah rencana untuk mewujudkannya dalam kegiatan di kelasmu. Dan tuliskan juga manfaatnya. Ya, yang pertama, berteman dan belajar tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, dan kekayaan.
warna kulit, dan lainnya. Contohnya dalam tugas kelompok, siapapun teman sekelas kita dapat bergabung dengan kita untuk menjadi satu kelompok dan mengerjakan tugas bersama. Apa manfaatnya? Manfaatnya dapat menjaga tali silat persatuan dan mendapat pengetahuan yang baru dari bertukar pendapat, dan pekerjaan menjadi mudah serta cepat selesai. Yang kedua, menjaga silaturahmi dan berkomunikasi yang baik dan menjaga kerukunan di dalam kelas. Contohnya, hormat kepada guru, tidak berkata kasar kepada guru dan teman. Manfaatnya apa? Dapat menghindari perpecahan dan menciptakan suasana belajar di kelas yang nyaman. Ketiga, memeriahkan dan berpartisipasi dalam perlombaan yang ada di kelas. Contohnya perlombaan cerdas cermat berkelompok. Kita mengizinkan teman-teman untuk bergabung dalam tim kita dan mengizinkan mereka membantu memberikan jawaban. Manfaatnya apa? Dapat menjaga tali persatuan dan membantu menyelesaikan serta memenangkan perlombaan. Dan masih ada lagi ya yang lain. Itu ada contoh dan manfaatnya. Sebenarnya masih banyak selagi yang lain-lainnya, tapi ini dulu, oke? Semoga dengan pembelajaran ini anak-anak bisa mengerti dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke ya. Thanks for watching. See you next video. Jangan lupa untuk di subscribe, like, share, dan komen ya.